Record progress. Oke, ya jadi nanti teman-teman bisa lebih detail lagi melihat bagaimana pencatatan di merchandise transaksi ya. Semua transaksi di merchandising company kalau dia nyatetnya pakai periodik gitu ya. Kemarin kita sudah di awal ya sampai materi yang dikuaskan itu kita pakai perpetual gitu. Kenapa kok di awal kita dijelasin perpetual? Karena perpetual itu punya keuntungan atau kelebihan ya, salah satunya adalah dia bisa menjadi sebuah alat pengendali ya gitu ya, pengendalian yang bagus gitu ya untuk mengetahui berapa sih jumlah inventory on hand yang ada di perusahaan gitu ya. Jadi kita bisa lebih mengetahui update ya jumlah berapa inventory yang terjual, kemudian inventory yang masih stay di perusahaan, sisanya berapa gitu ya. Itu kita bisa bisa tahu gitu ya. Karena dengan menggunakan metode perpetual itu ada pencatatan yang terus diupdate gitu ya. COGS-nya update, inventory-nya juga update. Ya kapan COGS itu terupdate ya, inventory kapan juga terupdate ya, tadi ketika ada transaksi-transaksi, salah satunya adalah transaksi penjualan gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat, kalau kita mencatat transaksi penjualan di merchandising company kan kita pakai berapa akun nyatetnya? Penjualan mau kredit, mau cash, itu kita nyatetnya pakai berapa akun? Sales transaction. Ada yang masih ingat? 4. Pakai 4 ya, betul. Ya, salah satunya adalah 2 akun yang dicatat, yaitu mencatat tentang berapa sih barang yang terjual sebesar cost-nya gitu ya. Maka di situ kita mencatat menggunakan akun cost of goods sold ya. Kemudian pada debit ya, kreditnya apa? Inventory ya. Jadi COGS-nya bertambah ya, menunjukkan ada barang yang terjual, inventorinya berkurang ya, menunjukkan ada inventory yang diserahkan ke customer ya, atau keluar dari gudang gitu ya, dari perusahaan gitu. Jadi itu terus terupdate gitu ya kalau kita menggunakan perpetual system gitu. Nah kalau pakai periodik gimana? Pakai periodik kita nggak ngelakuin itu gitu ya. Karena tadi periodik sistem itu sistem pencatatannya itu dia akan mencatat COGS ya, istilahnya dia akan menghitung cost of goods sold dan inventory-nya berapa itu nanti di akhir periode akuntansi gitu ya. Jadi kenapa COGS ini masih merupakan sistem pencatatan inventory yang dipakai gitu ya, karena tadi ya dia dia keep record details gitu ya, jadi dia melakukan pencatatan secara detail dan update gitu ya, jadi kita bisa tahu berapa sih yang terjual, inventory yang masih ada di perusahaan berapa, sisanya berapa gitu ya. Kemudian nah tapi gini ya teman-teman, pertanyaannya adalah kenapa kok kalau memang perpetual itu paling bagus gitu ya, artinya memang dia bagus gitu ya untuk aktivitas pengendalian inventory gitu ya, supaya tidak ada misalnya mengantisipasi ada inventory yang tidak tercatat atau ada inventory yang hilang misalkan gitu. Kenapa harus ada periodik gitu ya pertanyaannya. Kalau memang itu bagus, kenapa nggak perpetual aja dari awal? Tapi kenapa kok periodik itu juga disediakan gitu? Nah, dua pencatatan ini sebenarnya bisa sama-sama digunakan gitu ya, tapi tergantung dari biasanya orang akan pakai itu tergantung dari karakteristik inventory yang dimiliki perusahaan itu, gitu ya. Kalau misalkan dia perputarannya itu sering gitu ya, keluar masuk barangnya itu sering ya, inventorinya itu, maka akan sangat disarankan menggunakan perpetual gitu ya, supaya tadi ya aktivitas ya fungsi pengendaliannya itu, kontrolnya itu memang berjalan gitu ya. Jadi kalau perputaran inventorinya itu keluar masuk perusahaannya ya, antara terjual, kemudian dia beli lagi, kemudian terjual lagi ya, itu di dalam perusahaan itu sangat cepat ya, perputarannya, turnover-nya itu cepat gitu ya. Maka itu disarankan menggunakan perpetual gitu ya, supaya tadi ya tidak ada inventory yang hilang gitu ya, atau tidak tercatat dan sebagainya gitu. Tapi kalau untuk barang-barang yang mungkin perputarannya itu tidak
sering gitu, misalnya kayak barang-barang mewah gitu ya, itu kan nggak secepat misalnya kalau kalau orang jual beli apa di hypermart gitu ya, sabun kemudian makanan itu kan sangat sangat apa turnovernya kan sangat sangat cepat gitu ya, maka maka bisa menggunakan periodik ya, dihitungnya nanti di akhir COGS-nya kalau dia pakai periodik gitu ya. Jadi bisa tetap bisa dipakai dua-duanya, disesuaikan dengan karakteristik dari inventorinya gitu yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian ini salah satu bagian yang penting ya, yang bagian yang penting yang harus teman-teman tahu cara ngitung COGS itu gimana sih kalau pakai periodik ya. Kalau pakai apa namanya? Pakai sorry, mohon maaf. Kalau pakai perpetual itu kan teman-teman udah langsung tahu ya nanti karena COGS-nya itu terus diupdate dari transaksi tadi penjualan dan sebagainya. Teman-teman nanti akan langsung tahu ya saldo COGS-nya berapa, saldo inventornya berapa di akhir ya dari jurnal-jurnal transaksi tersebut. Tapi kalau pakai periodik itu kita pakai ngitung COGS-nya pakai ini gitu ya. Yang pertama dimulai dari beginning inventory. Ya mungkin kalau ada yang sudah lihat videonya ini sudah saya jelaskan juga. Ya, jadi dari beginning inventory ya, persediaan awal. Ya, persediaan awal ini apa? Beginning inventory ini merupakan ya ending inventory dari periode sebelumnya. Gitu ya. Jadi ending inventory di periode sebelumnya itu jadi beginning inventory di periode sekarang. Ya, misalkan saya mau ngitung berapa sih saldo COGS di bulan apa ini? Juni. Ya, berarti data beginning inventory-nya itu kita ngambil dari ending inventory-nya bulan apa? Ending inventory-nya bulan Mei. bulan Mei, betul. Ya, jadi ending inventory-nya bulan Mei itu adalah beginning inventory-nya bulan Juni ya. Nah, di sini ada ending inventory ya. Ending inventory-nya bulan apa? Bulan Juni karena kan ini periode bulan Juni ya. Jadi ending inventory yang ini ya, bulan Juni itu akan jadi beginning inventory-nya bulan apa? Juli, Bu. Bulan Juli gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi apa namanya? Beginning inventory itu adalah ending inventory di bulan berikut. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau beginning inventory ini dapatnya dari ending inventory periode sebelumnya, ya maka ending inventory dapatnya dari mana? Ini kan ending inventory bulan Juni ya, sedangkan ini perhitungannya bulan Juni. Gitu. Nah, jawabannya adalah kita ya perusahaan itu ketika dia memiliki sebuah persediaan gitu ya, maka perusahaan itu tidak akan bukan semata-mata ya, tidak akan semuanya ya menjual inventory tadi gitu ya untuk customer. Ya, pasti perusahaan itu akan menyisihkan sejumlah tertentu inventory ya yang akan di-keep di perusahaan sebagai persediaan ya, sebagai ending inventory tadi. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah untuk jaga-jaga. Ya, misalkan kalau ada kejadian-kejadian yang apa namanya eh, di luar gitu ya, di luar rencana dan membutuhkan tambahan inventory, maka perusahaan punya gitu ya. Perusahaan punya cadangan inventory dari ending inventory tadi. Gitu ya. Nah, kemudian jadi ending inventory ini adalah sejumlah inventory yang ditetapkan perusahaan gitu ya, memang di periode tersebut sejumlah tertentu gitu ya untuk tidak dijual ke customer gitu. Ya, jadi cara menghitungnya gini. Pertama ya untuk menghitung COGS ya, untuk bisa dapat berapa sih nilai COGS-nya itu. Jadi dari beginning inventory ya ini kita dapatkan dari ending inventory periode sebelumnya ditambah pembelian gitu ya. Pembelian ini berarti adalah unit yang dibeli dari bulan Juni ini juga. Jadi misalnya kan kita punya persediaan awal gitu ya. Ini kan persediaan awalnya. Terus kita beli juga ya di bulan Juni ini kita melakukan aktivitas pembelian. Itu misalnya persediaan awal untuk keyboard gitu ya. Kita sudah ada nih stok keyboard di periode sebelumnya. Ya, terus kita melakukan lagi pembelian di bulan Juni. Tambah nih ya, persediaan awal ditambah pembelian, hasilnya adalah barang yang tersedia untuk dijual ya. Misalnya beginning inventory-nya adalah 10 misal ya.
terus kita beli bulan ini tambahannya adalah 5. Jadi barang yang tersiap ya, barang yang siap atau tersedia untuk dijual ke customer itu totalnya ada 15 keyboard ya. Nah, dari 15 keyboard itu kita harus menyisihkan ya, nggak semuanya kita kita jual ke customer ya, kita sisihkan. Misal kita sisihkan 4 gitu ya sebagai ending inventory, maka ada 11 ya yang tadi ya menjadi COGS, cost of goods sold, yang terjual ke customer gitu ya. Jadi beginning inventory ditambah pembelian, hasilnya adalah barang yang tersedia untuk dijual dikurangin ending inventory-nya berapa yang kita inginkan ya di periode tersebut. Nah, jadi ini juga tergantung dari kebijakan manajernya ya. Misalnya kepala penjualannya atau misalnya ya top manajernya gitu ya untuk menentukan berapa sih mau berapa unit gitu ya ending inventory-nya untuk periode tersebut. Ya, hasilnya adalah COGS gitu. Ya. Nah, rumus ini itu nanti akan dijabarkan di sini ya. Jadi ini adalah cara menghitung COGS juga tapi lebih detailnya gitu. Tapi dasar rumus formulanya adalah ini ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, pertama inventory di awal Januari ini adalah sebagai beginning inventory-nya. Ya, ini beginning inventory, kemudian berapa? Misalnya 36.000. Ditambah purchase ya, ditambah pembelian. Ini pembelian di sini. Pembelian di bulan apa? Di bulan Desember ya, berarti ini Januari ya, ini Januari. Karena kan ini awal Januari, ini berarti pembeliannya di bulan Januari. Nah, kenapa di sini ada purchase retur sama ada purchase discount ya? Jadi gini, kalau misalnya di sini ada aktivitas pembelian, ya maka teman-teman juga harus melihat apakah di situ ada transaksi lain yang berkaitan dengan aktivitas pembelian itu sendiri. Ya, apakah ada retur pembeliannya? Ya, kalau kita beli terus tiba-tiba ternyata di tanggal berikutnya kita melakukan retur, itu kan berarti berkaitan dengan pembelian kita ya. Kalau kita beli berarti kan ada inventory yang nambah ya. Kalau belinya kredit juga hutangnya juga nambah. Terus kalau ada retur berarti kan kita harus mengaitkan dengan transaksi ini. Kenapa? Karena kalau retur berarti barangnya kita kembalikan ya, maka ini akan sangat berpengaruh ya. Begitu juga dengan purchase discount. Ya, ini juga berpengaruh ke inventory-nya gitu ya. Nah, maka di dalam transaksi pembelian ini kita juga harus meliputi ya, mengaitkan dengan adakah ya, kalau tidak ada ya nggak perlu diisi gitu ya. Tapi kalau di situ ada retur, ada purchase discount, ini adalah sebagai pengurang dari aktivitas purchasing-nya tadi gitu ya. Hasilnya adalah purchase dikurangi dengan ini, hasilnya adalah net purchase ya, pembelian bersih gitu ya. Kemudian ditambah kalau misalkan ada freight in. Nah, freight in ini juga bagian dari transaksi pembelian. Freight in itu apa? Biaya kirim tadi ya, ongkirnya gitu. Tapi dia menambahkan, sifatnya menambah ya, menambah kos pembelian ya, maka kita tambah ya. Terus ini ditambah sebagai penambah, hasilnya adalah cost of goods purchase. Ini ya. Terus cost of goods purchase ini baru ngitung yang aktivitas pembelian ya. Pembelian dikurangi sama retur sama diskon ditambah sama freight in. Jadinya cost of goods purchase. Ini masih menghitung yang transaksi pembelian. Gitu ya. Kemudian untuk ngitung cost of goods available for sale-nya gimana? Berarti ya tadi pakai rumus ini kan, inventory ditambah dengan pembelian. Mana inventory tambah pembelian? Inventory-nya ini ya, beginning inventory, pembeliannya ini tadi yang sudah dikaitkan dengan transaksi-transaksi lain. Ya, ketemunya adalah barang yang tersedia dijual. Oke, terus dikurangi sama ending inventory. Ya, ending inventory ini yang ditetapkan perusahaan berapa? Ya, misal 40.000, berarti ketemunya adalah COGS. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, untuk transaksi yang berkaitan dengan
bagaimana mencatat transaksi sales, transaction, mencatat transaksi purchasing, transaction, pakai periodik itu apa namanya? Teman-teman bisa lihat di video, saya nggak ngulang lagi ya, nanti teman-teman bisa cek. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan COGS ini sebelum saya masuk ke ini detailnya ya, detail-detail tiap transaksi pakai periodik gitu. Sebelum masuk ke ini income bukan income statement ya, financial statement, laporan keuangan merchandising company. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mau bertanya. Silakan. Jadi Bu, untuk mencari COGS ini di awal periode atau periode ya Bu? Di awal periode atau di akhir periode? Ya selama transaksinya itu berjalan, Mbak. Kalau tergantung ya, tergantung kalau Mbak Angel bukan Mbak Angel ya, kalau perusahaannya itu pakai periodik, ya dia nyatetnya nanti di akhir periode yang pakai rumus ini tadi ya. Pakai rumus yang ini tadi, itu nyatetnya pakai periodik nih, basic formula using periodic system. Nah, kapan ngitung COGS-nya itu? Ya di akhir periode akuntansi. Ya, kalau pakai periodik. Tapi kalau pakainya perpetual, kita nggak pakai rumus ini, Mbak. Ya, karena kalau pakai perpetual kan COGS-nya sudah tahu kita saldonya berapa nanti dari transaksi-transaksi yang ada. Ya kan karena kita misalnya ada transaksi penjualan, kita ngupdate COGS-nya. Gitu ya, nanti ada transaksi retur, COGS-nya juga berkurang, ya inventorinya juga bertambah gitu. Dari jurnal-jurnal itu ya di akhir ya kan kita nanti juga posting ke buku besar, kita tahu nih saldo COGS-nya berapa kalau pakai perpetual. Ya, tapi kalau sistemnya pakai periodik, karena periodik itu ngitungnya di akhir periode akuntansi, rumusnya ini. Gitu. Ya. Jadi lihat dulu dia metodenya pakai apa. Itu Angel. Baik, terima kasih. Ada lagi? Oke, sambil jalan ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Berikutnya saya masuk ke sini ya. Jadi sama seperti service company gitu ya, merchandising company itu juga goals-nya adalah membuat satu laporan keuangan ya melalui sebuah siklus ya, dimulai dari analisis transaksi, kemudian melakukan penjurnalan, terus posting ya, di mana di merchandising company kita memiliki sesuatu yang baru ya. Kemarin teman-teman belajar dari jurnalnya aja itu sudah pakai special jurnal ya kalau merchandising. Terus untuk buku besarnya kita punya dibantu sama apa? Ada yang masih ingat nggak? Buku besar yang di merchandising company kita punya dibantu untuk mendetailkan buku besarnya itu pakai apa? Untuk melihat apa namanya rincian piutang dan hutangnya itu kita pakai apa? Pakai itu ya Bu, subsidiary ledger. Subsidiary ledger, betul ya. Kita pakai buku besar pembantu. Ya bahasa Indonesianya adalah buku besar pembantu. Ya kenapa? Karena fungsinya membantu untuk mendetailkan buku besarnya si piutang dan hutang. Ya cuman punya piutang dan hutang aja ya teman-teman. Ya karena untuk tahu ya itu rincian nominal piutangnya itu dari siapa aja, ya rincian nominal hutangnya itu ke siapa aja, ya dibantu pakai subsidiary ledger. Oke, nah selanjutnya adalah kita juga nanti setelah buku besarnya ada, itu caranya yang teknis-teknis masih sama ya, bikin neraca saldo ya. Terus berikutnya adalah setelah bikin neraca saldo kita harus membuat adjusting ya. Kemarin kalau teman-teman ingat di materi sebelumnya, kenapa perlu ada adjusting ya untuk memastikan ya bahwa ketika nanti ya akun-akun yang disajikan di laporan keuangan ya misalnya di balance sheet kemudian di income statement itu memang menunjukkan nominal
akun sesungguhnya ya, nominal yang sesuai di lapangan itu berapa. Karena bisa jadi dalam proses transaksi itu ada transaksi-transaksi yang ditunda pencatatannya, sehingga harus ada proses adjustment ya atau penyesuaian gitu. Kalau misalkan tidak ada proses adjustment gimana? Ya tadi bisa jadi nominal yang disajikan di balance sheet atau income statement tuh ada yang terlalu tinggi ya, disajikan terlalu tinggi, ada yang disajikan terlalu rendah gitu ya, karena tidak ada penyesuaian tadi gitu ya. Nah, di merchandising company juga sama, ada proses yang namanya adjustment gitu ya, generally same as a service company. Nih ya, one additional adjustment to make the records agree with the actual inventory on hand. Nah, ini ya salah satu tambahan adjustment. Jadi secara umum ya transaksi pencatatan adjustment ya, penyesuaian di perusahaan dagang itu sama bentuk transaksi penyesuaiannya dengan yang ada di perusahaan jasa ya. Tapi satu yang berbeda itu adalah terkait dengan memastikan bahwa pencatatan di buku ya, di buku akuntansinya itu sama nominalnya dengan jumlah yang ada di gudang ya, inventory on hand-nya, fisiknya gitu ya. Jadi kita mau memastikan nih dari proses adjustment ini benar nggak catatan kita di pembukuan itu sama dengan jumlah fisik inventory yang ada di perusahaan gitu. Karena kan merchandising company itu ngomongin tentang inventory ya. Jadi kita harus benar-benar tahu gitu ya, jumlah inventory yang sudah keluar dari perusahaan berapa, yang ada di perusahaan berapa, nyisanya berapa gitu ya. Karena itu penting gitu ya, karena kalau kemarin teman-teman ikut kuliah tamu, inventory ini adalah salah satu peluang bagi orang-orang untuk bisa melakukan fraud ya atau kecurangan tadi gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu berapa secara tepat ya, atau lebih tepatnya adalah kita mengawasi ya keluar masuknya inventory ini ya, pencatatan, maka tadi akan sangat besar sekali ya peluang untuk orang itu untuk bisa melakukan tadi fraud tadi, kecurangan itu. Maka kita harus memastikan berapa sih, benar nggak ya catatan di pembukuannya kita. Misalnya di pembukuan kita inventorinya itu saldonya misalnya 15.000 ya. Nah, kita perlu ngecek nih ya, di benar nggak di perusahaan itu memang inventorinya ada 15.000 gitu ya saldonya. Ya jangan-jangan hanya tinggal 5.000 aja atau mungkin hanya tinggal 10.000. Tapi kita nyatatnya di pembukuan 15.000. Berarti kan kita overstatement gitu ya. Kita mencatat terlalu besar ya, karena tidak ada proses adjustment tadi. Ya, kita tidak ngecek. Ya. Ya itu konsepnya ya, involves ya, termasuk adjusting inventory, penyesuaian persediaan sama COGS-nya gitu. Jadi berapa yang inventory yang kita miliki saldonya berapa, COGS-nya yang terjual itu berapa. Gitu ya. Oke, kemudian misalnya ini si PW Audio Supply itu punya unadjusted balance ya, punya saldo yang belum disesuaikan, untuk inventorinya adalah 40.500 ya. Jadi sebelum ada proses adjustment ya, sebelum ada proses penyesuaian itu dia mencatatnya ya, si Audio Supply itu inventorinya saldonya adalah 40.500 ya. Through a physical count ya, melalui perhitungan fisik di gudang ya, dicek nih secara fisik gitu ya. Apa sih kalau nama ininya istilahnya? Ya cek fisik gudang tadi ya, persediaan tadi gitu ya. Itu si audio itu ternyata ya mengetahui bahwa aktual inventorinya itu di akhir tahun itu hanya ada 40.000 ya. Dia nyatetnya di pembukuan 40.500 ya, ternyata setelah dicek secara fisik ya, cek gudang itu ternyata inventorinya hanya saldonya 40.000 ya. Maka ya karena berbeda ya antara pencatatan di buku dengan fisiknya ya, maka itu harus dibuat yang namanya adjustment ya, penyesuaian supaya sama ya antara pencatatan di buku dengan lapangannya
gitu ya. Then ya the company would make an adjusting entry as follow gitu ya. Jadi dia harus membuat penyesuaian seperti ini ya. Cara menyesuaikannya gimana? Kan ini saldo inventorinya lebih besar ya di bukunya, sedangkan di lapangannya kan lebih kecil. Ya, maka di sini artinya ada selisih 500 inventory yang sudah terjual keluar ya, dan itu belum dicatat oleh perusahaan. Ya, kalau 500 ini menunjukkan adalah inventory ada yang terjual, ya maka di situ COGS-nya ada di posisi debit. Ya, karena COGS itu kan menunjukkan barang yang terjual gitu ya. 500 inventory-nya berkurang di kredit sebesar 500. Gitu ya. Oke, ini salah satu bentuk apa namanya? Adjustment ya dalam merchandising company. Nah, kemudian ini ya, ini yang agak sedikit berbeda kalau di service company, karena memang ini berkaitan langsung dengan inventory transaksinya. Oke, kemudian kita masuk, oke sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke closing entry? Ini kemana ya teman-teman yang lain dari 30-an hanya 18 yang hadir? Ya nggak apa-apa, saya tanya aja ya. Oke, nggak masalah, maksudnya kalau cuma 18 juga. Oke, kita masuk ke closing entries ya. Nah, closing entries ini juga sama ya, kita akan melakukan tahapan ini lagi gitu, karena closing entries itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dari siklus ya, satu siklus akuntansi yang tujuannya adalah untuk membuat laporan keuangan gitu ya. Jadi konsepnya masih sama ya, seperti kalau teman-teman melakukan jurnal penutup ketika di apa namanya service company gitu ya. Jadi konsepnya dibalik. Kalau ini berarti yang pertama adalah kita menutup income statement accounts with credit balance ya. Jadi kita akan yang namanya closing itu kan ditutup ya, jurnal penutup. Jadi kita akan menolkan ya saldo, karena akun-akun yang ditutup ini itu merupakan akun temporary gitu. Jadi dia termasuk dalam akun temporary yang sifatnya sementara ya, dia hanya bisa diakui di periode tersebut. Ya, jadi nanti kalau periodenya sudah ganti ya, maka saldo itu nominalnya akun tersebut saldonya sudah saldo yang baru ya di periode tersebut. Ya, tidak bisa kita membawa saldo dari periode yang sebelumnya. Gitu ya. Dimana di sini yang pertama adalah yang ditutup itu adalah terkait dengan revenue ya, pendapatan. Ya, pendapatan itu kan saldo normalnya kan kredit ya. Nah, kalau di closing entry untuk menutup si revenue ini ya, maka revenue-nya ditaruh di debit. Ya, sales revenue. Dibalik ya. Pada apa ditutupnya? Pada income summary. Terus berikutnya setelah menutup pendapatan, kita akan menutup yang namanya beban, expense. Ya, expense saldo normalnya di debit, ya kita tutup di kredit. Ya, COGS itu masuk expense ya teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu, terus ada lagi sales discount, ini juga masuk ke expense. Jadi walaupun tidak ada kata-kata expense-nya, tapi COGS ini masuk ke dalam kelompok akun expense. Kemudian sales discount juga expense, freight out ini juga expense, gitu ya. Kita tutupnya pada income summary. Nah, kemudian hasilnya ya, dari sini kan kita tahu revenue-nya 480, ya expense-nya totalnya 450. Ya, revenue-nya lebih besar daripada expense-nya, maka hasilnya laba atau rugi? Laba, Bu. Laba ya. Nah, kalau laba ya maka cara menutup berikutnya adalah ini ya, kita menutup income summary. Kalau ini kan tadi kita menutup revenue ke income summary ya, revenue-nya ditaruh di kredit ya, kebalikan ini kita nutup expense ya, nutup expense pada income summary juga, expense-nya ditaruh di kredit ya. Terus ini kita menutup income summary ke retain earning. Nah, posisinya gimana? Ya, kalau posisinya adalah laba, ini kan revenue-nya lebih gede daripada
expense-nya ya, maka akan hasilnya laba. Maka income summary-nya ada di debit. Ditutupnya pada retain earning. Tapi kalau hasilnya loss, ya maka income summary-nya ada di kredit, retain earning-nya ada di debit. Gitu ya. Berikutnya, ini kan tadi ceritanya kita menutup income summary ya di sini. Ini menutup revenue, ini menutup expense, nutupnya ke income summary, ini juga nutupnya income, ditutup ke income summary. Terus ini kita nutup income summary-nya. Ya. Tadi kan sudah ketahuan tuh hasilnya laba. Berarti kita nutup income summary ke retain earning. Berikutnya kita menutup retain earning ke dividen. Itu ya, bicara membuat closing entry sama konsepnya ketika kita menyusun closing entries di service company. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu terkait dengan closing entries di merchandising? Belum ada? Oke, sambil lanjut ya. Berikutnya adalah kita masuk ke sini, ke financial statement ya. Nah, ini bentuk dari financial statement-nya si merchandising company. Ya, ini income statement ya, teman-teman. Income statement untuk merchandising company. Nah, dimulai dari sama ya, konsepnya kalau di income statement hanya boleh ada akun apa aja? Kalau di income statement hanya boleh ada akun apa? Revenue dan expense, Bu. Revenue dan expense, betul ya, pendapatan dan beban aja. Yang lain nggak boleh masuk ya, nanti nunggu di laporan yang lain gitu ya masuknya. Oke, nah kita lihat di sini ya, di sini hanya ada akun-akun revenue dan expense ya, tapi di sini rinciannya lebih detail ya. Intinya tuh semua transaksi yang berkaitan dengan pendapatan dan beban-beban ya yang ada di merchandising company harus dimasukkan di sini. Nah, kita lihat di sini di awal dimulai dengan revenue. Ya, revenue-nya bentuknya apa? Sales revenue, ya, pendapatan penjualan. Ya, kenapa bukan service? Ya, karena yang dijual adalah inventory, bukan jasanya. Maka namanya di sini bukan service revenue tapi sales revenue. Nah, di sales revenue ini ternyata kita harus ngitung juga, bukan cuma sampai di sales revenue aja. Kita harus ngitung net sales-nya, ya, penjualan bersihnya. Karena di sini masih penjualan kotor. Ya, ngitung net sales-nya gimana? Harus dikurangkan dengan tadi, ya, retur penjualan ada enggak? Ya, customer itu melakukan retur penjualan. Atau kita ada enggak ngasih diskon penjualan? Gitu ya. Jadi retur penjualan sama diskon penjualan ini mengurangi pendapatan gitu ya. Jadi kan kalau kita ngasih diskon penjualan kan berarti sebenarnya pendapatan kita berkurang ya, tapi apa namanya, customer lebih cepat ya, customer lebih cepat membayar hutang mereka ke kita. Gitu. Jadi sebenarnya kita tetap masih untung dengan memberikan sales diskon. Ya, kalau sales retur ya berarti kita juga ini ya, pendapatan kita berkurang ya, sales revenue berkurang karena kan tadi ya piutang kita berkurang kalau ada yang ngembaliin barang ke kita ya, maka retur sama diskon penjualan ini harus menjadi pengurang ya untuk pendapatan penjualan sehingga kita mendapatkan hasil net sales ini ya, penjualan bersih. Oke, jadi sales revenue dikurangi retur sama diskon ketemu net sales-nya. Ya, net sales ya kita kurangkan dengan COGS ya, berapa yang terjual, itu ketemunya adalah laba kotor ya, gross profit. Ini kemarin juga sudah ditanyakan di kuis ya, ada ya kalau nggak salah. Ya. Nah, kenapa di sini namanya gross profit ya? Gross profit itu artinya laba kotor karena belum dikurangi oleh expense
ya kita punya loh expense ya yang terjadi di merchandising company ya, sehingga kita perlu ya mengurangkan dulu ya dari gross profit-nya, sehingga profit yang kita dapatkan itu adalah merupakan net ya, laba bersih. Nah, sekarang kita di sini lihat untuk expense-nya itu apa namanya? Di sini ada dua kelompok ya. Jadi dia membagi antara kelompok yang sifatnya operating sama yang other gitu. Nah, kalau operating ini itu di sini adalah berkaitan dengan beban-beban yang langsung berkaitan dengan proses bisnisnya perusahaan gitu ya. Jadi kalau perusahaannya adalah merchandising company ya, dia beli dan jual gitu ya aktivitasnya, maka di sini yang menjadi operating expense itu adalah tadi salaries and wage ya, upah karyawannya ya, utilities ya, kalau ada listrik, telepon ya berkaitan dengan apa kegiatan jual belinya tadi ya, pengiklanan gitu ya, beban pengiklanan, depresiasi ya alat-alatnya, freight out, biaya angkut, insurance, ini berarti yang berkaitan langsung dengan operasi bisnisnya perusahaan, masuk ke operating expense. Kemudian ya ini sebagai pengurang ya teman-teman. Ini maka dari laba kotor ini dikurang dengan semua operating expense ini, ketemunya adalah namanya income from operation, laba dari operasi. Belum net income ya, masih laba dari operasi. Ya, ternyata di perusahaan ini si Audio Supply dia punya other income and expense ya. Jadi other income dan expense itu adalah pendapatan dan beban yang berasal bukan dari proses bisnis utamanya perusahaan gitu. Jadi income dan expense yang masuk ke kelompok ini itu tidak selalu muncul ya, atau tidak selalu ada pada periode tersebut ya, karena memang ini bukan bisnis utamanya perusahaan di sini gitu ya, bukan bisnis aktivitasnya perusahaan itu utamanya bukan di sini ya, dia fokusnya di sini. Kalau ini pasti selalu ada setiap kali transaksi bisnisnya berjalan ya. Jadi kalau selama merchandising company ini masih melakukan jual beli ya, aktivitas jual beli, maka operating expense ini pasti akan selalu muncul ya, yang namanya ngasih gaji, upah gaji karyawan itu selalu ada, beban iklan itu selalu ada, karena dia tadi ya ada aktivitas ini berkaitan dengan aktivitas jual belinya perusahaan. Tapi kalau yang di sini ini digabung ya antara income sama expense-nya. Kalau income itu menambah, kalau expense berarti mengurang, tapi ini digabung ya, yang sifatnya adalah other. Nah, kalau yang other ini dia nggak selalu muncul ya. Kalau kebetulan di periode tersebut income dan expense ini ada gitu ya, maka dia perlu ditambahkan di sini di income statement. Tapi kalau nggak ada ya ini nggak usah dimasukkan gitu ya, atau kosong gitu aja. Contohnya apa? Misalnya income. Di sini ternyata pada tahun 2014 ya pencatatannya itu dia punya pendapatan bunga ya. Pendapatan bunga misalnya dari apa namanya aktivitas meminjamkan uang ke misalnya ke orang gitu ya, atau ke instansi lain gitu ya. Kemudian dia di sini ada pendapatan bunga di sini. Ya, terus nah tapi kan ini nggak selalu ada ya. Bisa jadi mungkin di tahun depan tidak ada. Ya pendapatan ini tuh nggak ada gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah gain on sale of equipment ya, ada aktivitas jual aset ya, jual equipment, dan hasilnya adalah untung ya, ada keuntungan dari penjualan aset equipmentnya ini gitu ya. Jadi kebetulan misalnya pada tahun tersebut dia punya aset yang agak berlebih terus nggak dipakai juga, dia jual nih ya, dia dapat keuntungan dari penjualan itu ya, maka di sini masuk ke other income, sifatnya menambahkan, ini income ya. Ya, tapi kan nggak setiap tahun dia jualan aset gitu kan, maka ini bukan merupakan bisnis utamanya perusahaan gitu, jadi dia masuknya ke other income ya. Terus berikutnya ternyata dalam periode tersebut selain ada income yang tidak masuk dalam operating
bisnisnya perusahaan, ya ada expense juga yang terjadi di luar atau ya tadi ya di luar dari bisnis utamanya perusahaan. Ya, tidak ada rugi ya dari vandalism. Vandalism itu apa ya, kayak mungkin tadi ya apa sih kalau di apa vandalism itu apa teman-teman bahasa Indonesianya? Kalau saya pahamnya tuh kayak ini ya. Ya tadi ya kerusakan gitu ya, istilahnya tuh ya kerusakan gitulah, ada rugi gitu dari kerusakan yang terjadi di perusahaan gitu ya, itu sebesar 200 ya. Maka ini pun rugi yang terjadi karena terkait dengan vandalisme ini bukan rugi yang secara rutin terjadi gitu ya, dia kebetulan ada di tahun tersebut ya muncul ya, maka ini menjadi other expense-nya ya. Maka kalau expense ya berarti dia pengurang ya, revenue itu dia menambah ya, expense itu dia mengurang ya. Maka di sini apa namanya ditambah dan dikurangkan sehingga hasilnya adalah net income ya, atau laba bersih. Itu ya teman-teman. Jadi sama konsepnya bikin income statement di apa namanya service dan merchandising company, hanya bedanya yang muncul di dalamnya ya, akun revenue dan expense-nya itu disesuaikan dengan transaksi yang ada di perusahaan tersebut. Kalau transaksinya adalah perusahaan jasa ya maka revenue-nya bentuknya service revenue gitu ya. Terus kalau operating mungkin sebenarnya nggak jauh-jauh beda ya kan, kalau di perusahaan jasa kan ada gaji karyawan juga gitu ya, ada advertising itu juga ada kalau perusahaan jasa, misalkan utilities, depresiasi itu juga mungkin ada. Mungkin yang nggak ada adalah freight out-nya kali ya, biaya angkut tuh nggak ada gitu-gitu ya. Jadi kalau di perusahaan dagang ya berarti disesuaikan gitu ya, transaksi revenue-nya apa bentuknya, oh sales, penjualan. Terus di expense-nya apa aja. Ya, intinya yang boleh masuk di income statement hanya akun revenue dan expense saja. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Untuk income statement presentation of sales-nya, income statement gitu aja lah. Rada baru. Belum ada? Oke, lanjut ya. Nah, terus di net sales ya. Key item ini poin-poin yang perlu di highlight ya, diketahui gitu yang poin-poin penting terkait dengan income statement-nya. Ada net sales ya, ini terus ada apalagi gross profit, ini cara nyari gross profit gimana, gross profit rate ya. Terus kalau gross profit rate ya tinggal nyari presentasi antara besaran gross profit sama net sales-nya. Terus ada operating expense nih. Terus ada other income and expense. Ya, jadi kalau memang di perusahaan itu nggak ada pendapatan lain yang didapatkan selain berkaitan dengan bisnis tersebut, dan expense-nya ya nggak perlu dimasukin gitu ya, kalau memang tidak ada. Terus apa lagi? Nah, ini beberapa jenis yang bisa masuk ke dalam apa namanya other income and expense. Kalau yang income misalnya ada pendapatan bunga, ya pendapatan dividen ya. Misalkan kalau kita di tahun tersebut kita dapat dividen, misalnya perusahaan itu kita juga nanam saham di perusahaan lain, terus kebetulan di tahun tersebut ada pembagian dividen, ya maka di situ kan ada pendapatan yang masuk ke perusahaan, ya maka masuk ke other income sebagai dividen revenue. Ya kenapa masuk ke other income? Karena nggak setiap hari kita dapat dividen gitu ya, atau nggak setiap tahun kita dapat dividen ya, tergantung. Misalnya perusahaan yang walaupun sebenarnya dividen itu kan bagiannya kurang lebih rata-rata 1 tahun gitu ya, tapi apa namanya
Kan kalau dividen itu kan baginya juga tergantung dari apakah perusahaan itu laba atau rugi di tahun tersebut ya. Kalau misalkan kebetulan perusahaan yang kita invest ya, kita invest. Jadi misalnya perusahaan si Audio Supply ini dia punya saham di perusahaannya Indofood misalkan gitu ya. Nah, terus di tahun tersebut Indofood ini mengalami laba gitu ya. Maka dia ada nih ya, dia mendapatkan dividen dividen revenue gitu ya di tahun tersebut. Ya, maka masuk ke other income. Tapi kalau misalkan di tahun berikutnya ya kebetulan kondisi si Indofood ini rugi gitu, maka kita nggak dapat nih dividennya. Gitu ya, maka ya ini nggak perlu kita masukin gitu sehingga dia masuk ke other income. Atau rent revenue ya pendapatan jasa, misalnya kita nyewain ruko ya atau leasing ya, leasing sewa store toko gitu ya. Nah, itu juga bisa masuk ke other income. Kenapa disebut other income? Karena fokus utama kita tuh bukan nyewain ruko, ya kita jual beli barang, ya kita jualan inventory. Ya, sehingga ini bukan pendapatan utamanya perusahaan, sehingga masuknya ke other income. Terus gain, ya gain keuntungan dari jual aset, ya property, plant and equipment, ya, dari jual aset. Kalau kebetulan tahun itu kita ada jualan aset, jual gedung, jual ruko, ya, jual equipment, misalkan kita dapat untung maka masuk ke other income. Ya. Tapi kan nggak setiap hari kita jualan aset gitu ya, karena memang fokus utama bisnis kita kan bukan itu. Ya, terus kalau yang expand ya macam-macam, bisa jadi misalnya ada rugi karena kecelakaan, ya accident gitu ya. Terus misalnya rugi dari jual aset juga ya, jualan aset tuh bisa juga rugi juga gitu ya, nggak selalu untung gitu ya. Atau misalnya rugi dari karyawan gitu, misalnya ada karyawan yang mengajukan demo gitu ya, misalnya di perusahaannya minta naik gaji dan sebagainya gitu ya, itu kan ada cost yang harus keluar gitu ya. Atau misalnya berkaitan dengan supplier, rugi karena supplier ada transaksi dengan supplier gitu ya, maka ruginya itu juga masuk ke other expense karena tidak setiap hari terjadi gitu ya. Oke. Terus ada interest expense, ini juga beban bunga perlu diperhatikan, kemudian net income. Jadi ini adalah beberapa key item ya, poin-poin utama yang perlu diperhatikan pada income statement di merchandising company. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yeah, the statement for a merchandiser shows each of the following features. Except gitu ya. Mana yang nggak masuk ke merchandiser? Ya, ada gross profit, JOGS, sales revenue, investing activities. Ini enggak ya. Ini masuknya nanti kemana? Ada yang masih ingat nggak? Aktivitas investing masuknya ke laporan apa? Ada yang masih ingat? Yang jelas di luar income statement ya. Ada yang ingat aktivitas investment? Nanti dirinci atau dimunculkan di laporan apa? Tidak ada yang ingat. Di cash flow ya teman-teman. Laporan arus kas. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya comprehensive income. Ya, nah di comprehensive income ini include ya adjustment to pension plan asset, gains and loss on foreign currency translation. Jadi ini ada beberapa transaksi yang memang secara umum itu tidak selalu terjadi di perusahaan ya. Biasanya kalau misalnya ada transaksi terkait dengan anak dan induk perusahaan gitu. Jadi misalnya induk perusahaannya itu ya ada di Indonesia, anak perusahaannya misalnya ada di Australia gitu ya, kayak
Indofood tuh kan udah ada di mana-mana gitu ya. Ada yang di Eropa, Afrika gitu ya, Asia sudah banyak sekali gitu ya. Maka di situ untuk setiap transaksi yang terjadi itu kan pasti ada perbedaan currency ya, mata uang. Nah, nanti kalau di situ misalnya kebetulan transaksinya itu mata uangnya sedang menguat gitu ya, maka kita mendapatkan untung. Ya, tapi kalau transaksi mata uang kita sedang mengalami lemah ya dibandingkan dengan mata uang negara yang ditandingkan gitu ya, itu kita mengalami rugi. Jadi kalau salah satunya untuk yang comprehensive income ini itu memuat transaksi-transaksi, salah satunya tadi kalau kita punya keuntungan dan kerugian dari transaksi foreign currency gitu ya. Oke. Terus berikutnya selain income statement kita punya yang namanya ini ya, statement of financial position atau neraca. Ya ini parsial, maksudnya dia kepotong gitu ya. Berikutnya ada di mana nih? Ada di mana satunya? Oh, dia hanya menunjukkan ini ya teman-teman, yang bagian asetnya aja ya, karena di apa? Di merchandising ini kan yang berbeda kan kalau itu adalah inventory ya. Jadi untuk yang liabilitas dan ekuitasnya itu mirip-mirip sama yang service. Jadi ini bukan berarti laporan posisi keuangannya tuh hanya aset aja, enggak ya, tetap yang namanya statement of financial position ya, neraca itu dia tetap ada aset, liabilitas dan ekuitas ya, karena konsep dari neraca itu aset ya, jumlah asetnya ini 123.400 itu harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Gitu ya, kan memenuhi persamaan akuntansi A sama dengan L plus E kan. Ya, ini saya nggak bisa pakai coret-coret ya, karena tadi tempat colokan tabletnya sudah keisi nyelat. Jadi apa namanya, aset sama dengan L plus E ya, jadi nilai aset 123.400 ini harus sama dengan liabilitas plus ekuitas ya. Nah tapi di sini kebetulan karena ini berkaitan dengan merchandising company yang dimana di situ ada sesuatu yang baru ya dalam kelompok aset yang belum kita ketahui di service company itu, maka ditunjukkan yang bagian asetnya aja. Ini tulisannya parsial ya, jadi ini kepotong gitulah istilahnya. Nah, kita lihat di sini untuk bagian aset seperti biasa ya, kita masukin aset-aset yang kita miliki. Kemarin kita belajar aset itu ada cash, ada piutang, ya, ada prepaid insurance, ada equipment, ada supplies gitu ya. Tapi di sini ada tambahan satu lagi, inventory. Ya, inventory. Nah, inventory ini masuk ke kelompok current asset, ya, aset lancar. Oh, ternyata nggak bisa di ini ya. Masuk ke kelompok current asset, gitu ya, aset lancar. Jadi, nanti kita tambah masukannya adalah di kelompok ini. Kemarin kita equipment sudah ya, belajar tentang depresiasi dikurangi dengan depresiasi. Oke. Terus, nah ini teman-teman bisa lihat nih, kalau kemarin udah belajar beberapa akun-akun, ya ini ditunjukkan ya dia munculnya di mana, sama pengelompokannya. Jadi misalnya akun hutang, accounts payable, ya munculnya di laporan apa? Statement financial position di neraca. Bagian apa? Bagian hutang lancar. Ya, piutang masuknya di neraca juga. Bagian kelompoknya apa? Aset lancar. Ini ya, kelompok tuh maksudnya ini. Ya, karena di dalam kelompok aset itu kan banyak tuh akun-akunnya ya. Itu mereka punya kelompok sendiri-sendiri. Gitu ya, disesuaikan dengan karakteristiknya. Ya. Oke, ada aset lancar, liabilitas lancar, ya. Terus akumulasi depresiasi ya di neraca juga, di bagian property, plant and equipment. Di sini ya. Nih, akumulasi depresiasi. Terus advertising expense, di mana di laba rugi income statement. Bagian apa? Operating expense.
ya. Building itu aset, masuk ke neraca, masuknya ke property, plant, and equipment. Ini kelompok ini. Ya, kalau ada building, ada office, gitu-gitu ya. Cash masuk ke neraca bagian current asset dan sebagainya. Dividen masuk ke mana? Retain earning statement, laporan laba ditahan di bagian pengurang ya, bagian pengurangnya. Oke. Dan seterusnya ya, semuanya ada di sini. Jadi nanti teman-teman ketika bikin laporan keuangan itu sudah tahu menempatkan akun-akun ini di laporan keuangan yang mana dan kelompoknya masuk ke yang mana ya. Jadi nanti sudah tidak membuat laporan keuangannya, sudah tidak acak adut gitu ya, sudah tidak campur-campur, tapi sudah tahu dia masuk ke laporan keuangan yang mana, apakah neraca, apakah laporan laba rugi, apakah retain earning gitu ya. Terus di kelompok yang mana? Ya current asset, current liabilities, ya operating expense yang mana? Ya, jadi teman-teman sudah bisa mengelompokkan. Sudah ada semua ya. Terkait dengan transaksi-transaksi yang mungkin muncul di merchandising company. Nah, yang ini itu sudah saya jelaskan di bagian apa namanya? Cost of goods sold ya, yang di rekaman video itu. Jadi teman-teman bisa melihat penjelasannya di sana. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini? Sampai ke financial statement of merchandising company. Ada yang bingung atau ada yang butuh dijelaskan ulang? Bu, tadi agak kecepatan di bagian ini. Boleh tolong dijelaskan? Boleh. Tidak ada? Oke, nanti sambil saya absen kalau ada yang mau ini ya. Ada yang mau tanya, saya stop record dulu.